Ini adalah kasus yang lumayan gila. Kenapa gue bilang gila? Jadi, sang pelaku bukan cuma menghabisi nyawa korbannya, tapi sang pelaku juga mengoleksi bagian-bagian tubuh korban untuk dijadikan souvenir, dan parahnya lagi, bagian-bagian tubuh korban tersebut sebagian ia makan. Karena sang pelaku ini adalah seorang kanibal. Penasaran seperti apa? Mari kita bahas. Halo semuanya, selamat datang kembali di Erin Channel bersama gue Rinaldi. Dan kali ini gue bukan membahas review film, melainkan gue mau kasih tahu kalian bahwa di Erin Channel ada segmen baru, yaitu segmen yang dimana kita akan membahas kasus misteri ataupun pembunuhan yang pastinya menarik untuk kita bahas. Untuk episode perdana ini kita akan membahas satu kasus yang sebenarnya ini kasusnya lama, cuman karena beberapa waktu lalu ini sempet heboh kembali nih kasusnya. Ini memang kasusnya sangat besar ya, memakan 17 korban jiwa. Nah, buat kalian yang penasaran juga nih nama filmnya atau dokumenternya apa, itu kalian bisa cari di Netflix, judulnya Dahmer. Nah, buat kalian yang males nonton dokumenternya atau seriesnya, silakan pantengin aja di episode perdana ini. Nah, buat kalian yang udah penasaran, tanpa basa-basi, siapin kopi dan juga cemilan, yuk dengerin kisahnya sampai habis. Jeffrey Lionel Dahmer lahir tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, orang tua Jeffrey ini bernama Lionel dan juga Joyce Dahmer. Di masa kecilnya, si Jeffrey ini mendapatkan kasih sayang yang cukup oleh kedua orang tuanya. Nah, keluarga mereka ini juga terbilang keluarga yang baik-baik saja ya teman-teman. Nah, tapi menurut si Jeffrey, ibunya ini punya sifat yang menyebalkan. Dia juga egois dan juga suka mencari perhatian. Tapi kalau papahnya si Jeffrey ini, yaitu si Lionel, lebih aktif keluar kota karena bapaknya ini lagi ambil kuliah S2 di bidang kimia. Nah, setiap bapaknya pulang, ibunya ini suka banget mencari perhatian sama papanya. Nah, dia merasa kesepian, tapi karena sifat egoisnya itu, alhasil orang tua Jeffrey pun sering bertengkar. Nah, Jeffrey pun sering mendengar orang tuanya berantem dan ini mengakibatkan mentalnya si Jeffrey ini terganggu. Seiring berjalannya waktu, Jeffrey pun masuk ke sekolah dasar. Jeffrey dikenal pemalu di sekolahnya dan gak banyak ngomong. Nah, sebenarnya sifat pendiamnya si Jeffrey ini sempat dinotis ya sama gurunya, karena ada kecurigaan si Jeffrey ini punya masalah di keluarganya atau sama orang tuanya. Oke, kita masuk di hobinya Jeffrey. Nah, kebayangkan kalau misalkan anak-anak kecil nih ya, waktu masih SD atau masih kecil, itu punya hobi sekarang nih kayak main lato-lato atau main apa Tamiya atau main gundu ya. Oh, beda dengan si Jeffrey ini teman-teman ya. Nah, di sini Jeffrey mempunyai hobi yang bikin kita geleng-geleng kepala. Karena apa? Yaitu hobi Jeffrey ini mengoleksi serangga atau hewan atau bangke hewan yang udah mati di pinggir jalan, terus ia ambil dan ia simpan di dalam toples kecil teman-teman ya. Nah, Jeffrey ini juga suka bereksperimen dari kecil. Nah, eksperimennya ini benar-benar bikin kita di luar ekspektasi gitu ya. Nah, dia ini suka banget bereksperimen, mencangkokkan organ-organ tubuh hewan yang udah mati tadi atau bangke-bangke itu dicangkokin, itu gimana nanti dia bisa hidup atau bisa jadi zombie gitu teman-teman. Pokoknya dia penasaran aja tuh kalau organ atau kepala-kepalanya disatuin gitu. Dia dari kecil aja hobinya udah ekstrim gitu teman-teman ya. Jadi jangan disamain sama hobi anak-anak SD di negeri kita. Kita masuk di tahun 1966. Di sini Jeffrey punya adik yang bernama David. Pada saat mereka makan malam bersama ayah dan ibunya dan juga adiknya, Jeffrey ini bertanya kepada ayahnya ya, si Lionel itu. Nah, Jeffrey ini bertanya, "Pak, mau tanya nih, gimana sih cara mengawetkan tulang ayam?" Nah, bapaknya Jeffrey ini udah mikir dong ya, wah anak gua nih kayaknya suka nih sama yang berbau biologi. Nah, bapaknya ini kan bangga ya karena bapaknya si Jeffrey ini kan ambil jurusan di bidang kimia, jadi masih match ya sama pemikiran bapaknya. Jadi wah, ini ada kemungkinan nih anak gua sama nih kayak gua nih, bisa nih gua ajarin nih buat bereksperimen tentang pengawetan dan lain-lain lah ya. Ya udah dijelaskanlah cara mengawetkan tulang ayam itu kepada si Jeffrey. Oke, kita lanjut nih ya.
Nah, pada usianya Jeffrey yang beranjak ke 14 tahun, Jeffrey ini udah mulai suka bermabok-mabokan. Nah, bedanya dengan remaja yang sekarang ini kan mereka nggak berani nih minum di depan orang tuanya. Tapi si Jeffrey ini lebih ekstrim teman-teman, karena dia berani minum bir dan membawa bir tersebut ke sekolahnya. Dan dia minum di tengah pelajaran dimulai, di depan gurunya teman-teman ya. Jadi udah bener edan si Jeffrey ini ya. Nah, tadi itu si Jeffrey masih SMP udah berani melakukan hal seperti itu ya, minum bir di depan gurunya. Nah, penasaran kalau Jeffrey udah SMA? Nih, kita bahas. Jeffrey ini pada saat masuk SMA, dia sudah suka melihat badan-badan cowok atau teman-temannya yang lagi berolahraga. Dia tuh suka ngeliatin keringat-keringatnya ya gitu. Nah, sejak saat itu Jeffrey sudah merasakan jiwa-jiwa penyuka sesama jenis ya teman-teman ya. Tapi hasrat dan kemauannya Jeffrey sebagai penyuka sesama jenis itu ia pendam sendiri tanpa memberitahukan siapapun termasuk orang tuanya. Oke, kita lanjut di tahun 1977. Di sini Jeffrey udah mulai kecanduan alkohol yang begitu tinggi teman-teman ya. Ditambah orang tuanya Jeffrey yang sering berantem, bikin si Jeffrey ini makin menjadi-jadi. Di tahun ini orang tua Jeffrey pun resmi bercerai ya teman-teman. Nah, dari kejadian itu Jeffrey mulai menunjukkan jati dirinya dia sebagai monster. Baiklah, kita masuk di tanggal 18 Juni 1978. Di sini Jeffrey bertemu dengan Stephen Hicks. Jadi ceritanya pada saat Jeffrey sedang menyetir mobil sendirian melewati kampung ya kan, terus dia lihat nih ada cowok sendirian lagi nyari tumpangan gitu. Nah, terus si Jeffrey ngeliat si cowok ini nggak pakai baju gitu teman-teman ya makin menjadi-jadi nih si Jeffrey. Lalu si Jeffrey juga bilang mukanya si Stephen Hicks ini itu cocok banget gitu, tipenya dia banget gitu. Jadi si Jeffrey ya jantungnya makin deg-deg gitu loh ya. Ya intinya kan si Jeffrey penyuka sesama jenis. Tanpa basa-basi lagi, si Jeffrey menepi lalu menawarkanlah tumpangan nih buat si Stephen ini. Nah, setelah itu diajaklah si Stephen ini ke rumahnya dulu untuk ngobrol, minum-minum bentaran gitu ya kan. Karena alasannya Stephen ini menumpang untuk ke acara konser pada jam 7 malam gitu. Ya udah, tanpa basa-basi si Stephen ini langsung menyetujui ajakannya si Jeffrey ini. Nah, pada saat di rumah mereka pun minum bir, joget, ngobrol, dengerin curhat ya kan, dengerin musik, lagi asik-asik. Tiba-tiba si Stephen Hicks ini ngomong ke Jeffrey, "Jeff, gue udah harus balik nih, acara udah mulai nih jam 7, nanti gue ditanyain sama teman-teman gue." Nah, lagi asik-asik gitu, si Jeffrey ini udah mulai nih kehilangan kesadaran karena kebetulan juga si Jeffrey ini sedang mabok gitu ya. Si Jeff ini nggak mau dong si Stephen Hicks ini pergi. Ya udah, si Jeffrey ini memikirkan dong gimana caranya si Stephen ini nggak pergi begitu aja atau lama lah di rumah ini. Nah, alhasil si Jeffrey pun mengambil sebuah barbel lalu memukul kepalanya si Stephen Hicks ini sampai pingsan. Nah, nggak sampai di situ, si Jeffrey pun nyekek lehernya si Stephen Hicks ini pakai barbel yang ia pukul tadi. Alhasil, si Stephen Hicks ini meninggal atau metong ya. Karena kata mening nanti di dolar kuning. Oke. Nah, setelah si Stephen Hicks ini meninggal, lalu dilampiaskanlah hasratnya si Jeffrey ini untuk melakukan wadidaw ya, ngerti lah ya teman-teman ya. Pada saat kejadian si Stephen Hicks ini masih berumur 18 tahun dan dia adalah korban pertamanya si Jeffrey Dahmer. Nah, udah selesai? Belum. Nah, setelah melakukan pelampiasannya itu, Jeffrey pun membawa tubuhnya si Stephen Hicks ini ke bawah basement rumahnya. Dan dia mulai memotong bagian-bagian tubuh korban tersebut. Lalu ia menggali tanah di halaman belakang dan mengubur semua bukti-bukti atau jasadnya si Stephen Hicks ini. Lanjut, masih ada lagi nih. Nah, beberapa minggu kemudian Jeffrey ini kepikiran buat membuang semua bukti-bukti hasil pembunuhannya terhadap si Stephen Hicks ini.
Nah, Jeffrey mulai membongkar kembali kuburannya si Stephen Hicks ini, lalu ia praktekkanlah tips dan trik dari papanya si Jeffrey tersebut, bagaimana cara melarutkan sisa daging dan juga mengawetkan tulang pakai cairan kimia. Nah, oke, di sini Jeffrey mulai memasukkan dagingnya si Stephen pakai air asam. Lalu ia buang air asam tersebut ke toilet rumahnya Jeffrey ya. Nah, habis itu tulangnya si Stephen ini ia geprek cuy pakai palu godam. Tahu kan palu godam tuh kayak bukan palu yang buat malu ya, yang palu tor gitu, palu yang gede gitu. Ia geprek, kan tulangnya udah jadi kayak serpihan atau serbuk-serbuk kayak gitu ya. Nah, serbuknya itu ya tebar deh tuh ke halaman rumahnya si Jeffrey ini. Gimana? Masih mau lanjut? Masih banyak nih teman-teman ya. Nah, 6 minggu setelah itu, Jeffrey ini sempat kuliah di salah satu universitas di Ohio. Tapi dia ini kuliahnya cuma 3 bulan aja. Karena ternyata universitasnya itu sedang ada pemeriksaan darah. Lalu saat Jeffrey ini diperiksa, ternyata alkohol di dalam tubuhnya si Jeffrey ini sangat-sangat tinggi sekali teman-teman ya. Dan mau gak mau si Jeffrey ini harus di drop out dari kampusnya itu. Nah, setelah itu Jeffrey ini juga sempat bergabung di militer Amerika Serikat pada tahun 1979. Ada kejadian yang menarik pada saat itu. Jadi ada cerita 2 tentara yang dimana tentara ini baru mengaku dia diperkosa sama si Jeffrey ini. Nah, jadi ini tentara cowok ya teman-teman ya. Mereka ini ngakunya udah lama diperkosa. Nah, si tentara ini bilang dia diperkosa berkali-kali sama si Jeffrey pada saat bertugas di Jerman Barat. Teman-teman gak boleh mikir atau jangan mikir si tentara ini penyuka sesama jenis juga. Enggak teman-teman ya, bukan. Jadi tentara ini tuh dibius sama si Jeffrey, jadi gak pernah sadar gitu. Nah, tapi gak pernah sadar tapi kok tahu ya. Nah, pada saat itu si Jeffrey akhirnya dikeluarkan dari militer Amerika Serikat. Setelah itu si Jeffrey ini pergi ke Miami, Florida. Di sana Jeffrey mulai hidup baru tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, karena Jeffrey ini nganggur dan kehabisan duit lagi, Jeffrey pun kembali menghubungi bapaknya. Dia curhatlah sama bapaknya bahwa dia ini udah dikeluarin dari militer dan gak ada kerjaan. Alhasil si Jeffrey ini minta duit untuk kembali pulang ketemu bapaknya. Ya udah, segera bapaknya si Jeffrey pun membelikan tiket kembali untuk si Jeffrey pulang. Nah, setelah pulang Jeffrey pun makin menjadi-jadi. Dia mabok-mabokan dan akhirnya Jeffrey pun sempat ditangkap polisi karena melakukan pelanggaran. Alhasil dia dihukum 10 hari di penjara. Nah, mendengar kejadian ini, bapaknya menyuruh Jeffrey untuk tinggal sama neneknya. Nah, semenjak tinggal sama neneknya, Jeffrey pun mulai berubah sifatnya nih dan membuat keluarganya Jeffrey pun senang. Nah, Jeffrey pun mendapatkan kabar bahwa dia diterima kerja di pabrik pembuat coklat sebagai pengaduk coklat. Nah, setelah si Jeffrey sudah mulai mendapatkan uang, Jeffrey ini mulai langka lagi nih. Dia nggak sengaja melihat patung manekin yang ada di toko baju ya teman-teman ya. Udah tahu kan patung manekin. Nah, si Jeffrey ini mencuri itu patung manekinnya untuk dibawa pulang ke rumah neneknya gitu. Penasaran kan patungnya ini dibuat apa ya? Nah, manekinnya ini dibuat untuk melakukan atau melampiaskan hasratnya si Jeffrey ini gitu sama patung gitu loh. Karena alasannya patung manekinnya ini itu perutnya itu berbentuk six-pack gitu teman-teman. Nah, jadi si Jeffrey ini nafsu gitu ngelihat patung manekin tersebut gitu. Jadi ya wajar aja dia berfantasi dengan manekin ini. Kita masuk di tahun 1985. Jeffrey ini menemukan tempat yang dimana Jeffrey sangat suka. Apa nama tempatnya? Yaitu tempat pemandian khusus sesama jenis atau pelangi ya. Nah, ya udah, Jeffrey pun mulai mencari mangsa untuk bercocok tanam kembali. Nah, tapi si Jeffrey ini gak suka sama orang yang bergerak. Dia lebih suka sama orang yang pasrah kayak patung manekin tersebut. Ya udah, demi ingin melampiaskan kepuasannya si Jeffrey ini, nah korbannya si Jeffrey ini dikasih obat bius di dalam minuman agar
korbannya tersebut pingsan. Nah, pada tanggal 20 November 1987, Jeffrey ini bertemu dengan Steven Tuomi di sebuah bar yang bernama Bar 219. Nah, di bar ini Jeffrey dikenal sebagai orang yang ramah, yang baik. Jadi di sana orang-orang gak curiga bahwa si Jeffrey ini sebenarnya adalah predator. Di sini si Tuomi ini diajak buat ngamar ya. Pengaruh obat bius yang sudah ditaruh sama si Jeffrey, mau gak mau si Steven Tuomi ini mengiyakan ajakan si Jeffrey ini. Nah, setelah bermalam di hotel, paginya si Jeffrey ini bangun dan melihat si Tuomi ini sudah tidak sadarkan diri ya. Si Steven Tuomi ini badannya juga sudah penuh memar gitu. Nah, menurut pengakuannya si Jeffrey kepada polisi, dia ini nggak ingat sama sekali sama kejadian tadi malam ya, atau kejadian perlakuannya dia sama si Steven Tuomi tersebut. Nah, pada akhirnya si Jeffrey ini membeli sebuah koper untuk menaruh jasadnya si Tuomi ini ke dalam kopernya tersebut. Lalu kopernya disimpan di rumah neneknya. Nah, di rumah neneknya ini karena si Jeffrey nggak mau ketahuan, akhirnya Jeffrey pun mulai melakukan hal yang sama pada korban yang pertama ya. Jadi dia mulai memotong-motong bagian-bagian tubuh korban lalu dimasukkan ke dalam air asam kembali untuk dilenyapkan. Nah, tapi ada yang berbeda kali ini. Jeffrey ini suka sama sisa kepalanya si Tuomi ini yang sudah menjadi tengkorak ya teman-teman. Nah, Jeffrey pun menyimpan tengkorak kepalanya si Tuomi ini untuk dijadikan sebagai mahakarya. Karena fantasinya ini, Jeffrey menganggap si Tuomi ini ganteng dan layak untuk diabadikan. Nah, sejak saat itu Jeffrey sudah mulai ketagihan untuk membunuh dan mengambil sisa tengkorak para korbannya untuk ia simpan sebagai bentuk penghargaannya si Jeffrey Dahmer. Nah, 2 bulan kemudian di tanggal 16 Juni 1988, Jeffrey bertemu sama anak laki-laki yang masih 14 tahun yang bernama James Edward. Nah, pada saat itu si James memang lagi butuh uang. Nah, si Jeffrey ini menawarkan si James untuk berfoto-foto dan akan dibayar sebesar $50. Ya udah, si James pun gak pakai waktu lama untuk mengiyakan ajakannya si Jeffrey ini. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah neneknya kembali. Lalu ya bius lah nih si James ini sama kayak korban sebelumnya. Lalu si James ini dihabisi, sisa tengkoraknya diabadikan kembali. Belum habis ya teman-teman. Ada di tanggal 24 Maret 1988, Jeffrey ini bertemu Richard di bar 219. Nah, sama, dia juga menawarkan duit sebesar $50, tapi bukan untuk foto-foto, melainkan buat nemenin aja di rumah sambil ngebir. Ya udah, setelah si Jeffrey ini membius Richard, akhirnya si Richard pun dihabisi kembali oleh si Jeffrey ini. Nah, ini parah, karena setelah Richard dihabisi, jasad ini dimutilasi sama si Jeffrey, lalu dia menaruh potongan tubuh Richard di dalam plastik dan membuangnya ke dalam tempat sampah di depan rumah neneknya. Dan kejadian ini tidak diketahui oleh petugas kebersihan setempat karena pada saat itu petugas sampahnya nggak sempat ngecek ya di dalam tuh ada apaan gitu kan. Angkut aja gitu. Dan alhasil jasad Richard pun terbuang tanpa pengetahuan petugas dan orang di sekitarnya. Nah, di bulan September 1988, di sini neneknya udah mulai curiga dan kesel sama kelakuannya si Jeffrey yang makin menjadi-jadi. Dan neneknya juga udah mulai mencium bau busuk di bawah basement rumahnya ya teman-teman. Ya udah, karena si Jeffrey nggak mau memperpanjang masalah, akhirnya Jeffrey pun pindah ke sebuah apartemen di Milwaukee. Nah, setelah pindah ke apartemen, Jeffrey pun bertemu sama remaja lelaki yang berumur 13 tahun, yang dimana remaja ini sedang berada di sekitaran apartemennya Jeffrey. Lalu remaja ini berhasil dirayu sama Jeffrey untuk ikut ke apartemennya. Saat sampai di apartemen, Jeffrey pun menggoda dan membelai si anak remaja itu. Tapi anak itu berhasil kabur teman-teman. Nah, kok bisa kabur? Karena saat itu Jeffrey gak punya tenaga. Dia lagi mabok berat gitu teman-teman. Nah, setelah kabur, anak ini pun melaporkan kejadian tadi ke polisi setempat yang sedang berpatroli. Nah, gak perlu waktu lama, polisi pun menangkap Jeffrey dengan tuduhan pelecehan seksual. Papanya Jeffrey mendengar kejadian ini nggak tinggal diam. Ya, Jeffrey pun mendapatkan pengacara yang sangat handal dan alhasil Jeffrey hanya menjadi tahanan kota saja. Lalu Jeffrey pun kembali ke rumah untuk menjadi jaminan dan harus dalam pengawasan keluarganya, terutama neneknya. Nah, di sini Jeffrey pun kembali melakukan aksinya terhadap seorang model yang bernama Anthony. Nama panjangnya Anthony Sears yang berumur 24 tahun. Modusnya sama dan cara menghabisinya pun sama. Sisa tengkoraknya ya
simpan kembali. Dan parahnya lagi nih, ada kejadian yang sangat menjijikan. Alat kelaminnya si Anthony ini ia simpan juga untuk dijadikan souvenir gitu, karena alat kelaminnya si Anthony ini katanya memuaskan si Jeffrey gitu. Aduh. Oke, kita lanjut teman-teman ya, masih kuat nggak mendengarkan kisahnya si Jeffrey Dahmer ini ya. Jadi buat yang kuat, kita lanjut nih di tanggal 23 Mei 1989. Melanjutkan perkara yang Jeffrey lakukan pada anak yang berusia 13 tahun tadi, Jeffrey pun didakwa hukuman selama 5 tahun. Tapi si Jeffrey ini hanya menjadi tahanan kota saja. Jadi dia masih bisa bebas berkeliaran di dalam kota tersebut. Dan si Jeffrey pun masih boleh bekerja ya teman-teman, karena kehebatan pengacara handal yang disewa papanya. Nah setelah itu Jeffrey pun kembali pindah ke apartemennya di Milwaukee. Karena dianggap sudah tidak lagi menjadi jaminan keluarganya. Nah di apartemennya ini Jeffrey pun kembali beraksi untuk menghabisi dan juga memperkaos para korbannya dengan modus yang sama. Lalu para tetangganya yang berada di sekitaran apartemennya Jeffrey ini mulai curiga sama kelakuannya si Jeffrey ini. Nah para tetangganya ini juga sering mendengar suara, teriakan ya. Terus juga mereka mencium bau busuk yang ada di kamarnya si Jeffrey ini. Nah karena nggak ada tindakan dari orang-orang di sekitar, ya udah si Jeffrey pun mulai melanjutkan lagi nih kembali ke misi dia untuk mencari korban selanjutnya. Nah tapi karena ini masih panjang ya, ini gue mau mempersingkat aja biar kalian gak capek dengerinnya. Ini adalah korban terakhirnya Jeffrey Dahmer yang ia habisi dengan cara yang menurut gue gak wajar. Nah korbannya ini bernama Konerak yang masih berusia 14 tahun. Nah dia ini adalah adeknya korban yang pernah dilecehkan sama si Jeffrey di tahun 1988, yang membuat si Jeffrey ini dihukum 5 tahun menjadi tahanan kota. Nah si Jeffrey ini mulai melakukan eksperimen nih terhadap si Konerak ini, yang dimana kepalanya si Konerak ini dilubangi dengan bor ya. Lalu saat dia tidak sadarkan diri, kepalanya si Konerak ini dimasukkan cairan ke dalam kepalanya si Konerak ini benar-benar sadis sih ya teman-teman ya. Setelah Jeffrey melakukan hal itu, Jeffrey ini keluar untuk membeli bir karena stok bir di apartemennya udah habis. Apesnya saat Jeffrey lagi keluar, si Konerak ini tiba-tiba bangun dan Konerak ini merasa kepalanya pusing. Lalu dia mencoba untuk keluar kamar dan meminta pertolongan. Nah di saat itu ada 3 orang wanita tetangganya Jeffrey yang melihat si Konerak ini dalam keadaan kepala yang mengeluarkan darah dan linglung karena pengaruh obat biusnya juga. Lalu diteleponlah 911. Tidak lama kemudian Jeffrey pun kembali ke apartemennya. Jeffrey ini melihat si Konerak ini lagi ngobrol sama 3 wanita tersebut. Setelah itu polisi pun datang nih ke apartemennya Jeffrey, dan saat ditanya Jeffrey mengaku bahwa Konerak adalah pacarnya si Jeffrey. Nah 3 wanita ini bilang ke polisi, kayaknya ini masih anak-anak deh pak. Nah Jeffrey langsung jawab, enggak pak, dia udah berumur 19 tahun. Ya mungkin karena males ngurusin hal-hal kayak gini, polisinya pun percaya-percaya aja gitu sama si Jeffrey ini. Yaudah lolos aja gitu si Jeffrey. Akhirnya Konerak pun berhasil dihabisi sama si Jeffrey Dahmer ini. Pada tanggal 22 Juli 1991, ini adalah akhir kisah Jeffrey Dahmer ya, sang pembunuh berantainya si Jeffrey ini. Karena pada saat itu Jeffrey ini hendak mencari korban kembali di bar 219 ya, tempat biasa dia mencari mangsa dan nongkrong. Nah di saat itu Jeffrey menawarkan upah yang lebih besar ya, yaitu $100 untuk berfoto-foto kayak sebelumnya di tempatnya si Jeffrey yang kemarin. Alhasil dari 3 orang tersebut diantaranya mau. Nah yang mau ini namanya Tracy Edward. Dia berusia 32 tahun. Namun saat Tracy ini masuk ke apartemennya Jeffrey, dia merasa ada yang salah sama si Jeffrey. Karena pada saat dia masuk, dia sudah mulai mencium aroma yang sangat-sangat busuk ya di kamarnya si Jeffrey ini. Nah pada saat Jeffrey udah mulai sesi foto-foto, tangannya si Tracy ini
diborgol sama si Jeffrey. Dia pengen koleksi foto yang berbau BDSM. Nah, si Tracy ini juga udah mulai mikir kayaknya bener-bener nih si Jeffrey agak-agak aneh ya. Si Tracy ini juga melihat ada sebuah drum yang besar yang bikin dia curiga kalau bau busuk yang sangat-sangat busuk itu berasal dari drum itu. Si Tracy pun udah mulai merasa harus cepat-cepat keluar dari apartemennya Jeffrey. Dan beruntung dia berhasil kabur nih dari sana. Karena si Jeffrey pada saat itu sedang mabuk berat ya teman-teman. Lalu saat Tracy keluar dari apartemennya Jeffrey, ia melihat mobil polisi yang sedang parkir di sana. Dan ia melaporkan kejadian ini ke polisi dan meminta juga untuk membuka borgolnya si Tracy ini yang diborgol sama Jeffrey tadi ya. Oke, nah di sini Tracy juga meminta polisi untuk mengecek apartemennya si Jeffrey ini karena dia merasa curiga apa yang ada di dalam drum tersebut dan juga aroma busuk tersebut gitu. Dan kebetulan juga borgolnya si Tracy ini harus dibuka juga pakai kuncinya yang ada di apartemennya Jeffrey gitu yang ia simpan sama si Jeffrey. Pada saat polisi datang ke rumah ke apartemennya Jeffrey untuk meminta kunci yang ada sama si Jeffrey bilang, "Bentar ya Pak, saya ambilin dulu kuncinya." Nah, di saat Jeffrey mau nutup pintu nih, teng teng, ya tiba-tiba polisi menahan pintu kamarnya si Jeffrey buat ngecek ada apa aja sih di dalam kamarnya si Jeffrey gitu. Dan benar aja, di saat polisi melihat lemarinya si Jeffrey ini untuk mencari kuncinya si Tracy ya, kunci borgolnya, polisi malah menemukan foto Polaroid yang Jeffrey simpan di dalam lemari tersebut. Nah, sebagai catatan teman-teman, Jeffrey ini gemar atau hobi juga memfoto korban-korban atau jasad-jasad yang Jeffrey habisi ya, untuk ia simpan sebagai penghargaannya dia juga teman-teman. Di saat itu polisi meminta bantuan polisi lainnya untuk membackup nih, soalnya kejadiannya benar-benar sangat mengerikan ya teman-teman. Dan di sini polisi pun melihat sesuatu yang belum mereka lihat sebelumnya. Di saat polisi membuka kulkasnya si Jeffrey, mereka menemukan 4 kepala yang sudah dipotong di dalam freezer ya teman-teman. Lalu mereka juga menemukan galon atau drum yang bilang sama si Tracy Edward tadi ya. Di dalam drum tersebut berisi bagian tubuh korban dan juga polisi menemukan panci, dan di sini pancinya berisi kulit-kulit korban yang udah dimasak dan ada yang belum dimasak juga teman-teman ya. Dan banyak petugas polisi yang sangat tidak kuat untuk melihat kamarnya si Jeffrey ini. Dan di saat itu juga Jeffrey pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pada akhirnya di tanggal 23 Juli 1991, di sini Jeffrey telah mengaku sudah menghabisi 17 orang selama 13 tahun teman-teman ya. Mulai dari tahun 1987 sampai 1991. 13 tahun tanpa tersentuh polisi teman-teman. Gila. Nah, karena aksi kejinya ini, Jeffrey divonis hukuman 937 tahun atau sama dengan seumur hidup, teman-teman ya. Dan selama di penjara, Jeffrey ditempatkan di ruang isolasi karena dianggap sangat-sangat berbahaya bagi narapidana lainnya. Mengingat Jeffrey ini seorang pelaku penyuka sesama jenis, teman-teman. Jadi setelah 1 tahun berada di ruang isolasi, akhirnya Jeffrey dipindahkan ke ruang tahanan biasa. Dan di saat itu Jeffrey dikabarkan tewas dengan luka di kepala pada saat Jeffrey sedang berolahraga di tempat gym penjara. Nah, usut punya usut, yang menghabisi nyawa Jeffrey ini adalah seorang napi yang bernama Christopher. Si Chris ini ditanya nih sama polisi ya, "Kenapa kamu menghabisi si Jeffrey?" Lalu dia menjawab, "Tuhanlah yang menyuruhku untuk menghabisinya." Mengerikan ya teman-teman ya. Dan demikianlah kisah pembunuhan berantai oleh seorang Jeffrey Dahmer. Nah, sebagai catatan teman-teman ya, jadi informasinya Dahmer ini didiagnosis dengan gangguan kepribadian borderline, gangguan kepribadian skizotipal, dan gangguan psikotik. Nah, tapi kira-kira kenapa ya dia bisa sampai punya penyakit mental tersebut? Nah, pasti semuanya ada hubungannya sama masa lalunya si Jeffrey itu. Ya, dari masa kecilnya Jeffrey yang melihat orang tuanya berantem lalu bercerai, itu bisa menjadi penyebabnya. Dan ini adalah pendapat
dari para ahli yang melihat sosok Jeffrey Dahmer dilihat dari sisi psikologis dan masa lalunya. Yang pertama, ibu Jeffrey Dahmer ini memiliki masalah kesehatan mental. Nah, dilaporkan oleh seorang psikologi bahwa ibu kandung Jeffrey Dahmer ini memiliki masalah psikologi saat ia melahirkan. Penyakit depresi dan juga kecemasan dan kondisi mental lainnya cenderung diturunkan dalam keluarga. Jadi turun-menurun ya. Yang kedua, Jeffrey Dahmer dulunya korban pelecehan seksual. Jadi usut punya usut, ternyata dulu si Jeffrey ini korban pelecehan seksual, teman-teman. Saat Jeffrey berusia 8 tahun, ayahnya tercatat pernah melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tetangganya Jeffrey Dahmer. Nah, meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa pelecehan seksual tidak ada hubungannya dengan tindak psikopat, tapi seseorang yang pernah diserang cenderung berperilaku buruk di masa dewasa. Seorang psikolog melihat masa kecil Jeffrey ini sebagai korban pelecehan seksual yang tumbuh bersama seorang ibu yang memiliki masalah mental dan ayahnya yang sibuk bekerja. Nah, kemungkinan besar Jeffrey tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung emosionalnya. Orientasi seksual Jeffrey Dahmer juga dipengaruhi oleh pengalaman pelecehan seksualnya saat ia berusia 8 tahun. Nah, banyak survei juga membuktikan bahwa pelecehan seksual terhadap anak laki-laki dapat menyebabkan korban menjadi seorang penyuka sesama jenis serta cenderung ingin mengontrol partner sesama jenisnya. Yang ketiga, hubungan orang tua Jeffrey yang berantakan. Orang tua Jeffrey bercerai pada tahun 1978. Nah, sebelum bercerai, orang tua Jeffrey ini sempat bertengkar hebat. Nah, Jeffrey Dahmer ini sering menyaksikan kekerasan fisik dan mental yang terjadi antara orang tuanya. Nah, kekerasan fisik orang tua yang disaksikan oleh anak-anak seperti teriakan hingga tamparan dapat membuat anak tumbuh menjadi seorang yang antisosial. Nah, pertengkaran orang tua yang disaksikan oleh anak dapat menambah trauma si anak serta sebagai salah satu faktor utama dari gangguan mental yang diderita oleh anak tersebut. Nah, jadi karena si ibu kandung Jeffrey Dahmer menderita gangguan mental, maka kemungkinan Jeffrey Dahmer juga bergelut dengan penyakit mentalnya. Yang keempat, orang tua Jeffrey yang mengabaikan si Jeffrey. Saat orang tua Jeffrey bercerai, mereka memperebutkan hak asuh David, yaitu saudara kandungnya si Jeffrey. Tetapi tidak ada yang peduli sama nasibnya si Jeffrey Dahmer ini. Kemudian setelah orang tuanya bercerai, Jeffrey ini ditinggalkan sendirian di rumahnya. Nah, Jeffrey ini berkata kepada polisi, pada saat itu ia benar-benar gak punya uang, makanan, dan juga kulkas di rumahnya Jeffrey ini rusak, teman-teman ya. Jeffrey juga mengaku melakukan pembunuhan pertamanya pada saat itu. Nah, yang tadi itu adalah pendapat para ahli atau psikolog yang melihat kejadiannya si Jeffrey Dahmer ini yang begitu sadisnya ya teman-teman, yang di luar nalar gitu. Hati-hati juga nih buat para orang tua yang sering bertengkar, apalagi anaknya masih kecil, itu lebih baik dihindari ya teman-teman. Dan juga harus menjaga keharmonisan ya dalam keluarga. Jangan sampai anak kita diabaikan gitu. Terutama anak laki-laki nih, kasusnya anak laki-laki. Gak tahu anak cewek ya. Demikianlah kisah-kisah yang sudah saya bacakan hari ini tentang Jeffrey Dahmer. Bagaimana kisah-kisah selanjutnya? Jika kalian suka nih sama konten kita yang sekarang, silakan klik like dan juga di subscribe. Dan juga kita menerima kritik dan saran. Dan buat kalian yang pengen membahas kisah apa nih yang pengen kita bahas selanjutnya, boleh komen di bawah. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau ucapan. Sampai ketemu di segmen atau konten berikutnya. Dadah.